Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi komposisi. Baik, kita langsung saja ya ke materinya. Jadi, turunan fungsi komposisi itu dirumuskan sebagai berikut. F bundaran G aksen adalah F aksen Gx dikali dengan G aksen. Jadi, turunan Fx oleh Gx itu dikalikan dengan turunan dari Gx. Atau bisa ditulis dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Atau yang dikenal dengan aturan rantai. Langsung saja ya ke contohnya. Jadi, y sama dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 2 pangkat 10. Tentukan turunan pertama dari y. Misalkan, u adalah x kuadrat plus 5x kuadrat min 2. Maaf, x pangkat 3. Maka menjadi y sama dengan u pangkat 10. Nah, inilah maksudnya dari turunan aturan rantai. Yaitu kamu harus memisalkan dulu dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Jadi kamu setelah memisalkan, turunkan dulu terhadap u. Karena kamu memisalkan u. Kemudian du per dx, berarti u-nya itu nanti kamu turunkan juga. Maka akan menjadi u aksen atau du per dx. Karena fungsi u diturunkan terhadap variabel x, maka menjadi 3x pangkat 2 plus 10x. Itu du per dx-nya. Ya. Kemudian, tinggal kita mencari dy per du. dy per du sama dengan, tadi kan y sama dengan u pangkat 10. Berarti kita menurunkan fungsi y terhadap variabel u. Maka ditulis ya di sini y sama dengan u pangkat 10. Turunannya siapa? Berarti turunannya adalah 10 u pangkat 9. Nah, dy per dx itu bisa kita tulis menjadi dy per du dikali du per dx sama dengan dy per du-nya adalah 10 u pangkat 9 dikali dengan du per dx-nya adalah 3x kuadrat plus 10x. Maka u di sini kita ganti. U-nya itu kita sudah misalkan tadi adalah x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 2. Maka U-nya kita ganti menjadi 10 kali 3x kuadrat plus 10x kali U pangkat 9. Rubah posisi, tidak masalah. Maka menjadi 10 kali 3x kuadrat plus 10x dikali dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 2 pangkat 9. Turunan pertamanya adalah 10 kali 3x kuadrat plus 10x dikali dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 2 pangkat 9. Itu misal yang pertama. Contoh lagi. Y sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 5x plus 6 pangkat 4. Tentukan turunan pertama dari Y. Maka kita misalkan U adalah
X kuadrat plus 5X plus 6. Jadi yang kamu misalkan itu adalah yang di bawah, di dalam akar dan di bawah pangkat. Ya, semuanya yang ada di dalam akar dan di bawah pangkat. Maka setelah itu menjadi Y sama dengan akar pangkat 3 dari U pangkat 4. Maka bisa kita tulis menjadi U pangkat 4/3. Bisa dipahami? Nah, sekarang dy per dx sama dengan dy per du dy per du dikali dengan du per dx. Boleh tidak, Bu, kalau misalkan permisalnya itu bukan U, Bu? Jadi permisalannya misalnya A. Boleh tidak? Boleh. Jadi nanti kamu misal U sama dengan A. U-nya kamu ganti A, maka A sama dengan. Ya, maka menjadi dy per dA misalnya. Kita lanjut, dy per du sama dengan 4/3 U pangkat 4/3 dikurangi 1 atau ditulisnya 3/3. Maka menjadi 4/3 U pangkat 1/3. Itu yang pertama. Kemudian du per dx sama dengan fungsinya kan adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Maka turunannya adalah 2X plus 5. Maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Tulis sama dengan 4/3 U pangkat 1/3 dikali dengan 2X plus 5. Nah, biar penulisannya lebih gampang, jadi dipindah ya posisinya. Nanti U-nya kita tinggal ganti dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Menjadi 4/3 X kuadrat plus 5X plus 6. Pangkat 1/3 dikali 2X plus 5. Maka Y aksennya atau dy per dx-nya itu adalah 4/3. Kan itu pangkat 1/3, maka menjadi X kuadrat plus 5X plus 6 akar pangkat 3 dari 3 dikali dengan 2X plus 5. Ya, bisa dipahami? Jadi kamu harus memisalkan dulu dengan U. Setelah kamu memisalkan, maka cari dy per du-nya. Setelah itu cari lagi dy U per dx-nya. Maka setelah itu tinggal kamu kalikan hasil dari dy per du dikali dengan du per dx. Atau turunannya y ke dalam fungsi u terhadap variabel u, kemudian dikalikan dengan turunan u terhadap variabel x. Aturan rantai ini digunakan ketika kamu menemukan akar pangkatnya tinggi atau fungsinya dalam bentuk pangkat tinggi atau fungsinya itu dalam bentuk akar pangkat.
Nah, sekarang silakan berlatih. Tentukan turunan pertama dari A, B, C. Silakan kerjakan untuk nomor A dan nomor C. Nah, untuk yang nomor B, silahkan kamu jelaskan menggunakan video dan itu akan dijadikan sebagai tugas 3 dari KD turunan fungsi aljabar. Nah, untuk teknisnya nanti dijelaskan via WA. Nah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.